warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma amma ba'd. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita berupa kesehatan dan waktu luang, yang dimana dua nikmat ini adalah nikmat yang banyak dari kita lalai untuk mensyukurinya. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang banyak kebanyakan manusia itu lalai untuk mensyukurinya, lalai untuk menganggapnya. Dua nikmat itu adalah as-sihhatu, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang atau waktu lapang. Karena sebagian dari kita, sekalipun Allah berikan kesehatan, kita tidak manfaatkan dan kita tidak sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan akhirat kita. Pun demikian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan waktu luang, banyak dari kita yang melalaikan sehingga kita mempergunakannya terhadap sesuatu yang kurang bermanfaat bagi kita semua. Baik, di antara bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak kembali buka buku kita pelajaran sirah halaman 284 dalam pelajaran Baiat Aqabah yang kedua. Seperti kita ketahui, dalam Baiat Aqabah yang pertama itu adalah membaiat orang-orang ahlu Yathrib, orang Madinah, untuk mengucapkan janji setia yang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berbuat kejahatan, dan lain sebagainya dari hal-hal yang kebaikan. Nah, kenapa dan ada apa di dalam Bai'ah Aqabah yang kedua? Mari kita simak selengkapnya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina yattabi'un nas fi manazilihim bi'ukad wa majinnah wa fil mawasim bimina yaqulu man yu'awwini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam dan senantiasa mengikuti manusia selama 10 tahun dalam rumah mereka di daerah Ukad. Ukad adalah ismu makan di qurbi Makkah. Ukad adalah suatu tempat dekat dengan Makkah. Yuqamu bihi fil jahiliyah suq yuqimuna fihi ayyaman. Pasar, yang dimana mereka orang-orang masyarakat ketika itu berjual beli dan berniaga di situ, bahkan bermalam sampai beberapa hari. Wafil mawasim, dan di setiap musimnya, di Mina. Jadi Rasulullah sampai menginap untuk ajli dakwah, dan sambil mengatakan man yu'awwini, yaitu siapa yang mau menampung beliau, awa yu'wi, man yansuruni, siapa yang akan menolong beliau, hatta ablugha risalata rabbi walahul jannah, siapa yang melindungi beliau, siapa yang akan menolong beliau sampai beliau menyampaikan risalah Tuhannya, yaitu berupa syariat, berupa agama Islam. Walahul jannah, maka baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta innar rajula la yakhruju minal Yaman, sampai ada seorang laki-laki dia keluar dari Yaman, au min Madar, atau daerah yang namanya Madar, falyatihi qaumahu fayaquluna ihdar ghulama Quraisy, dan mengatakan laki-laki dari Yaman ini, jauhi anak dari Quraisy itu, maksudnya
ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaftinka an dinika. Maka kalau kamu menjauhi, kata laki-laki dari Yaman tersebut, engkau tidak akan terfitnah pada agamamu, maksudnya keluar dari agama nenek moyangnya. Wa yamshi baina rijalihim wa hum yushiruna ilaihi bil asabi' hatta ba'athana Allahu ilaihi min Yathrib. Rasulullah senantiasa berjalan dan senantiasa mendakwahkan, menyeru pada Islam sampai para orang-orang yang di sekelilingnya nunjuk-nunjuk beliau. Yushiruna bil asabi', nunjuk-nunjuk Rasulullah dengan jari jemari mereka dengan nada meledek ya tentunya. Hatta ba'atsanallahu ilaihi min Yathrib, sampai diutuslah orang-orang dari Yathrib kepada beliau. Fa'awainahu wa saddaqnah, kita memberikan hatta bu'ithna Allahu ilaihi, bu'ithna ya, sampai kami diutus oleh Allah ilaihi kepada Rasulullah min Yathrib, dari Yathrib. Fa'awainahu, maka kami ini memberikan perlindungan, tempat perlindungan bagi beliau, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqnahu, dan kami membenarkannya. Fayakhrujur rajulu minna fayu'minu bihi wa yuqri'uhul Qur'an fayanqalibu ila ahlihi, sampai keluarlah dari kami laki-laki, fayu'minu bihi, dan beriman dengannya, wa yuqri'uhul Qur'an, dan Rasulullah membacakannya Al-Qur'an, fayanqalibu ila ahlihi, dan laki tersebut kembali ke keluarganya, fayaslimuna bi islamihi, keluarganya pun memeluk Islam dengan keislaman laki-laki tersebut. Hatta lam yabqa darun min duaril ansar illa wa fiha rahtun minal muslimin, sampai tidaklah ditinggalkan satu rumah dari rumah-rumah kaum Ansar kecuali di dalamnya ada rahtun minal muslimin, adalah ada sekelompok orang yang beragama Islam, yudhirunal Islam, yang menampakkan keislamannya. Thumma tamarru jami'an faqulna hatta mata natruku Rasulullah. Kemudian orang-orang Ansar ini bermuktamar ya, berkumpul, musyawarah, mengatakan mereka pulang ke Madinah, ke Yathrib, Rasulullah berada di Makkah. Mereka satu sama lain berkata, hatta mata natruku Rasulullah, sampai kapan kita akan meninggalkan Rasulullah sendiri di Mekah. Itu saking kecintanya orang-orang Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta mata natruku Rasulullah, sampai kapan kita meninggalkan Rasulullah. Yutradu fi jibali Makkah wa yukhaf, yang dimana beliau diusir, yutrad, ditolak, fi jibali Makkah, di gunung-gunung Makkah, wa yukhaf, dan beliau ditakuti. Farahila ilaihi minna sab'un rajulan, maka orang ahli Ansar, ahli Yathrib pergi keluar menghadap Rasulullah 70 orang. Hatta qadimu alaihi fil musim, sampai datanglah musim haji selanjutnya. Fawa'adnahu syu'abul aqabah, maka kami menjanjikan kepada Rasulullah akan ada kelompok Aqabah yang selanjutnya. Fastama'na alaihi min rajulin wa rajulaini hatta tawafaina, maka berkumpullah dari kami, mengumpuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, sampai kami sempurna jumlahnya. Faqulna ya Rasulullah nubayi'uka, sampai terkumpul 70 orang ya ketika musim haji. Kemudian 70 orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nubayi'uka, kami berbaiat kepadamu.
Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabaya'unani ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal wan nafaqa fil usri wal yusr. Apakah kalian membaiatku? Maka baiatlah kalian kepadaku, mendengar, taat dan patuh, fin nasyati wal kasal, baik dalam keadaan semangat ataupun malas, wan nafaqati fil usri wal yusr, dan senantiasa memberikan penyokong dana baik dalam keadaan sulit ataupun susah, sulit ataupun mudah. Wa 'alal amri bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, dan senantiasa taat dan patuh untuk menjalankan yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar. Wa an taqulu fillahi la takhafuna lawmata la'im, dan engkau agar kalian senantiasa mengatakan perkara-perkara tentang syariat Allah, dan kalian tidak akan takut lawmata la'im, cacian orang yang mencaci. Wala an tansuruni fatamna'unani idza qadimtu 'alaikum mimma tamna'un minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Dan kalian akan menolongku, akan membentengiku, membantuku dari apa-apa yang menghalangi diriku, dengan jiwa-jiwa kalian, dengan istri-istri kalian, dengan anak-anak kalian. Maka ketika kalian melakukan hal itu semua, walakumul jannah, bagi kalian surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bai'ah Aqabah yang kedua. Itu as-sam'u wa ta'ah, tunduk dan patuh baik dalam keadaan semangat ataupun malas. Dan engkau akan mengatakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tidak takut cercaan dan cacian. Dan engkau akan menolongku, kemudian melindungiku dengan jiwa-jiwa kalian, dengan istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Dan engkau akan memberikan, menyokong seluruh bantuan, baik dana, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Maka ketika kalian melakukan hal demikian, walakumul jannah, bagi kalian surga. Qala faqumna ilaihi fabaya'nahu wa akhadha biyadihi As'ad ibn Zararah. Kemudian kita bangun menuju ke Rasulullah, fabaya'nahu, dan kita membaiatnya. Nah, perwakilan dari seorang mereka adalah As'ad ibn Zararah. As'ad ibn Zararah pada baiat yang kedua, memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini, berbaiat. Wa huwa min asgharihim, dan dia adalah orang yang paling kecil ketika baiat tersebut. Faqala Ruwaida ya ahla Yathrib, maka Ruwaida, tenanglah wahai ahli Yathrib, fa inna lam nadrib akbadal ibil illa wa nahnu na'lam annahu Rasulullah. Dan As'ad ibn Zararah ini mengatakan, sesungguhnya kita tidak akan memukul akbad, bagian ini bahu ya, paha, akbad ibil, onta, illa wa nahnu na'lam annahu Rasulullah, kecuali kami tahu dia itu Rasulullah. Maksudnya apa? Kita ketika membaiat, kita benar-benar hakul yakin bahwasanya beliau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ikhrajahu al-yawm mufaraqatul arab kaffah wa qutila khiyarukum wa an ta'uddukum as-suyuf fa imma antum qaumun tasbiruna ala dhalik wa ajrakum ala Allah wa imma antum qaumun takhafuna min anfusikum jabanah. Maka dikeluarkannya beliau, yaitu Rasulullah, pada hari ini dalam mufaraqatul arab, untuk memecah, bukan memecah belah, jadi menjelaskan keadaan Arab ketika itu, kafah, secara jelas, secara gamblang, bagaimana yang di atas hak, bagaimana di atas batil. Wa qutila khiyarukum, dan telah terbunuh orang-orang terbaik dari kalian. Wa anta'uddukum mussuyuf fa imma antum qaumun tasbiruna ala dzalik, dan kalian menahan
pedang-pedang kalian, atau kalian ini orang-orang yang sabar atas hal demikian. Wa ajrakum 'ala Allah, dan pahala kalian atas Allah. Wa imma antum qaumun takhafuna, atau kalian orang-orang yang takut pada diri kalian. Jabana, yaitu jabar di sini ya, jubanan, albina, yaitu bangunan. Fabinu dzalika wa huwa udhrun lakum, maka kalau takut ya udah bangun saja apa yang kalian inginkan, dan itu adalah udzur bagi kalian indallah, di sisi Allah. Qalu amti'anna ya As'ad fa wallahi la nada' hadhihi al-bai'ah abadan wala naslibuha abadan. Maka wahai As'ad, tenang saja, maka demi Allah kita tidak akan meninggalkan baiat, sumpah janji setia ini selama-lamanya, dan tidak akan menyelisihinya. Faqumna ilaihi fabaya'nahu fa akhadha alaina wa syarata yu'tina ala dzalikal jannah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita waktu itu para sahabat 70 orang membaiatnya, dan Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi mereka. Wa an Junadah bin Abi Umayyah, dari Junadah bin Abi Umayyah, qala, berkata, dakhalna ala Ubadah bin Samit, kami masuk menemui Ubadah bin Samit. Kalau dakhalna ala itu menemui, dakhalna ala itu menemui, kalau dakhal tu fi itu masuk. Ingat ya, dakhalna ala menemui, dakhal tu fi masuk. Kalau dakhala bi itu maknanya lain. Dakhala ala menemui, dakhal tu fi masuk. Kalau dakhala bi itu maknanya lain. Wa huwa marid, sedangkan dia dalam keadaan sakit. Qulna aslahakallah, semoga Allah SWT memberikan kesehatan. Hadits bi haditsin yanfa'akallahu bih, ceritakanlah dengan sebuah hadis yang bisa memberikan manfaat. Sami'tahu min Rasulullah, yang kau dengar dari Rasulullah. Qala da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ubadah bin Samit mengatakan Rasulullah menyeru pada kami, faqala fima akhadha alaina an bay'na ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina. Rasulullah membaiat kami agar dengar dan patuh dalam hal semangat ataupun dalam hal yang tidak disukai, wa usrina wa yusrina, baik dalam keadaan lapang ataupun susah, wa athratin alaina wa an la nunazi'al amra ahlahu illa an tarau kufran bawaha indakum minallahi fihi burhan. Dan kita tidak memerangi, tidak meninggalkan, tidak memperselisihkan seseorang kecuali kita melihat memang kufrun bawah, kekafiran yang sangat jelas, kekafiran yang sangat nyata pada seseorang tersebut. Wa ba'da an tamat bai'at al-aqabah ala nahwi alladhi dzakarahu Jabir, ketika bai'at Aqabah sudah selesai sebagaimana dikisahkan oleh Jabir, sarakha syaitanu 'ala al-aqabah, syaitan berteriak di pohon Aqabah tersebut, bi anfadhi sautin sumi'a, dengan suara yang keras yang terdengar, qailan ya ahlal jabajib, jabajib manazil Mina, yaitu rumah-rumah di Mina. Halakum fi mudhammam was-sabah, apakah kalian memiliki mudhammam? Di sini adalah kalimatun tutliquha Quraisy wa ta'ni biha Muhammad. Mudhammam maksudnya adalah Muhammad, orang yang dicela. Was-subah, sabah jamu sabi, subat, itu maksudnya halakum fi mudhammam, apa kalian ada rasa ingin mencela, mencaci orang yang dicela dan anak kecil usia Rasulullah. Ini perkataannya syaitan. Ma'ahu wa qad istama'u ala harbikum, mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Faqala Rasul hadza azabul aqabah, dan Rasulullah ketika mendengar tersebut mengatakan hadza azabul aqabah, yaitu min asma'i syayatin. Al azab min asma'i syayatin, nama dari nama-nama syaitan. Hada ibnu Azib, ini adalah ibnu Azib. Ama wallah ya adu wallah la atagharranna laka, maka la atagharranna laka, maka
kata Rasulullah, saya akan membuat ya gor-gor, maksudnya nafasnya tinggal di tenggorokan, akan memeranginya. Tsumma adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil insiraf qailan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk pergi sambil mengatakan, irfadu ila rihalikum, pergilah setelah baiat, pergilah. Faqala al-Abbas ibn Ubadah ibn Abdullah, berkata Abbas ibn Ubadah ibn Abdullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq in syi'ta lanamilanna ala ahli Mina ghadan bi asyafina. Kalau kamu berkehendak, maka kita akan condong ke ahli Mina besok bi asyafina, dengan pedang-pedang kami. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah mengizinkan, kita akan memerangi ahli Mina. Faqala Rasulullah, lam nu'mar bihada. Kata Rasulullah, kita diperintah untuk ini. Dari sini jelas peperangan-peperangan yang Rasulullah SAW lakukan bukanlah hanya untuk sebatas dari keinginannya, tapi itu adalah wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah kisah Baiat Aqabah yang kedua. Insyaallah taala nanti kita lanjut fawaidnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.